Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama Pak Guru di sini di channel Sumayasa Dum Edukasi yang akan selalu menemani anak-anak untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama tentang rangkuman materi tematik untuk kelas 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Dari gambar ini kita melihat ayah, ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberikan makan ayam. Ayah membersihkan selokan dan ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Setelah selesai membersihkan halaman rumah, Siti dan Ali duduk bersama ayahnya di ruang tamu. Ayah Siti sangat pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Nah, tahukah anak-anak apa itu dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita yang berupa hayalan yang dibuat untuk menghibur kita. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng untuk Ali dan Siti. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan bahwa di dalam isi dongeng terdapat banyak hal-hal yang bisa kita petik, yaitu hal-hal yang sangat baik. Ayo bercerita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, silahkan kalian dengarkan cerita tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Adapun tokoh dalam cerita ini yaitu ular dan tikus. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Pada zaman dahulu, di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus berkata, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun pasti bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di samping sarang tikus, di mana tikus sedang tertidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Hahaha. Tikus segera terbangun dan terkejut dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam dan ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, begitu?" Tikus pun berkata, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau makanku kau akan hanya hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah, kalau begitu maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, anak-anak, itulah tadi cerita tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Nah, yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah sang tikus dan sang ular.
Kemudian yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Kecerdikan tikus yaitu tikus menasehati ular. Apabila ular memakan dirinya, maka sang ular tidak akan mempunyai teman. Nah, yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ular dan tikus dapat hidup bersama karena mereka saling menyadari bahwa tidak bisa hidup sendiri. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, jadi tadi ibu menghidangkan kue donat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal pecahan. Dari gambar ini anak-anak kita melihat, nah ini pada gambar pertama ini kue donatnya masih utuh. Kemudian kue donat ini yang masih utuh dibagi menjadi 2 dengan masing-masing bagian ini sama besar. Nah, kalau ada hal seperti ini, jadi dari yang utuh kemudian dibagi menjadi 2 dan sama besar, itu artinya setengah anak-anak. Jadi yang ini setengah dan yang ini lagi setengah. Tapi kalau ada sebuah bagian yang sangat utuh kemudian dibagi menjadi 2 bagian dengan besar yang berbeda, nah seperti ini kecil, ini lebih besar, ini namanya bukan setengah. Kenapa bukan setengah? Karena tidak sama besar. Nah, jadi anak-anak, suatu pecahan dikatakan setengah apabila dia sama besar. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Pada kotak pertama ini ada sebuah donat. Kemudian donat ini dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu bagiannya ini boleh yang sebelah sini, boleh yang sebelah sini. Nah, ini artinya satu bagian donat dari 2 bagian donat, yaitu 1/2. Nah, kalau ditulis seperti ini anak-anak, 1/2. Nah, ini dibaca setengah atau 1/2. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Dan di sini kita diminta untuk mendiskusikan soal ini. Soal yang pertama, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Nah, ini kenapa gambar yang ini disebut setengah? Kemudian pada gambar kedua, ini soalnya, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Nah, jadi yang ini disebut setengah, yang ini tidak. Nah, kenapa? Tadi sudah disampaikan bahwa untuk yang nomor 1, karena gambar donat pada nomor 1 ini kedua bagiannya sama besar. Jadi yang ini dan yang ini sama besar. Tetapi pada gambar donat yang kedua, nah di sini ini bukan setengah namanya, karena kedua bagian donat ini tidak sama besar. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Nah, sekarang kita akan berlatih anak-anak untuk melengkapi pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan pertama, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nah, ini anak-anak artinya setiap bagian itu disebut setengah bagian atau 1/2 bagian. Kemudian pertanyaan nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan kertas adalah titik-titik bagian. Nah, ini jawabannya sama. Setiap potongan kertas adalah setengah bagian atau 1/2 bagian. Soal berikutnya yang nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue donat. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, jadi kan pertamanya dia memiliki sebuah donat dan ingin mendapatkan setengah bagian. Jadi Siti harus memotong menjadi 2 bagian sama besar. Pertanyaan nomor 4, agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran. Nah, tentu jawabannya adalah dengan ukuran sama besar. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengarsir setengah bagian dari gambar-gambar berikut.
Nah anak-anak, dalam mengarsir setengah bagian ini Pak Guru kasih contoh. Misalnya di soal nomor 1. Nah ini adalah kita arsir seperti ini anak-anak. Ini artinya setengah bagian dari 2 bagian. Jadi 1/2. Nah seperti ini. Bagian awalnya tadi kan ada 2, yang kotak sebelah sini dengan kotak sebelah sini. Kemudian kita arsir 1. Nah ini disebut dengan setengah bagian. Dalam mengarsir ini, anak-anak boleh mengarsir yang sebelah kanannya, boleh mengarsir sebelah kirinya. Nah kalau yang seperti ini, boleh yang di atasnya, boleh yang di bawahnya. Kalau yang seperti ini, boleh yang di kanannya, boleh yang di kirinya. Atau yang seperti ini boleh di samping kanannya atau di samping kirinya. Jadi ada satu bagian yang kita arsir, boleh yang di atas atau yang di bawah, boleh yang di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah dengan demikian kalau kita arsir misalnya yang ini, yang nomor 3. Nah ini kita arsir, Pak Guru pilih yang di bawah. Yang nomor 5 Pak Guru pilih yang di atas. Nomor 2 Pak Guru pilih yang di bawah. Nomor 4 Pak Guru pilih yang di kiri. Dan nomor 6 Pak Guru pilih yang di atas. Nah ini sudah kita arsir. Jadi seperti ini ya hasilnya anak-anak. Pola ketukan birama. Nah sekarang kita akan belajar mengenal pola ketukan birama. Nah anak-anak, dalam sebuah bunyi itu ada yang namanya bunyi kuat dan ada yang namanya bunyi lemah. Misal gambar yang pertama, ini ketika kita memukul meja, misalnya duk. Nah ini sangat keras, berarti dia bunyi kuat. Tapi ketika kita bertepuk tangan, nah bunyinya lemah, prok. Nah bunyi kuat dan bunyi lemah ini jika kita jadikan sebuah birama, nah ini seperti ini misalnya 1112, 1112, 1112, ini akan menjadi sebuah birama anak-anak. Jadi dia pertamanya bunyi kuat, kemudian lemah. Duk 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 prok, duk 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 prok. Nah seperti itu anak-anak. Jadi dia akan menjadi sebuah birama. Nah jika kedua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 yang ini lebih kuat daripada bunyi yang kedua. Sekarang cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah yang pertama, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah. Nah misalnya anak-anak Pak Guru contohkan yaitu memukul gelas dan kertas. Bunyi yang lebih kuat tentu yang memukul gelas, dan bunyi yang lebih lemah adalah yang memukul kertas. Nah anak-anak juga bisa mencari dengan contoh yang lain. Nanti silahkan dijawab. Kemudian soal nomor 2, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Jadi ada 3 bunyi. Yang pertama tepuk tangan, yang kedua memukul stik, dan yang ketiga memukul kentongan. Dari ketiga gambar ini, bunyi yang paling kuat adalah nomor berapa? Tentu jawabannya adalah nomor 3 kan anak-anak, yang memukul kentongan. Dan yang paling lemah adalah nomor 1, tepuk tangan. Ayo mencoba. Nah anak-anak, sekarang kita diminta mencoba melakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah anak-anak di kelas 1 pasti sudah belajar lagu yang berjudul Cicak-Cicak di Dinding. Nah di sini kita diminta untuk menyanyikan lagu dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan dan bunyi lemah di bagian belakang. Jadi dengan ini anak-anak, kita membunyikan kentongan, kemudian memukul stik sambil menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah anak-anak mungkin sudah mengetahui bahwa lagu Cicak-Cicak di Dinding ini merupakan lagu yang dinyanyikan dengan agak cepat dengan nada Do sama dengan C yaitu 2/4, dan lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Lagu Cicak-Cicak di Dinding ini menceritakan tentang seekor cicak anak-anak yang diam-diam merayap, kemudian menangkap nyamuk. Nah untuk lagunya nanti silakan anak-anak dipelajari sendiri, kemudian dipraktekkan bersama orang tuanya. Nah baiklah anak-anak, tidak terasa cukup sekian dulu kegiatan pembelajaran kita kali ini. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum apa yang sudah aku pelajari hari ini. Nah hari ini kita sudah belajar yang pertama yaitu mencermati isi cerita. Kemudian yang kedua mengenal pecahan, dan yang ketiga
mengidentifikasi kuat lemahnya suatu bunyi. Sekarang, cobalah jawab kuis berikut ini. Yang pertama, tuliskan kembali tokoh-tokoh pada cerita Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Yang kedua, gambarlah satu contoh bentuk pecahan setengah yang sudah diarsir. Jadi kalian bisa menggambar lingkaran atau kotak. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 macam bunyi, lalu tuliskan bunyi yang paling kuat. Nah anak-anak, jangan lupa tulis nama dan jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.